Suling Emas, Jilid 2 bagian 15. Lucian tertawa dan giginya yang putih berkilau terkena matahari pagi yang mulai muncul dan sinarnya menembus celah-celah daun pohon. Justru karena ada perang aku ingin ke sana. Aku hendak menonton keramaian. Kui Koko, ada tontonan bagus, mengapa kita lewatkan begitu saja? Pula, melakukan perjalanan bersamaku, biarpun menempuh bahaya, bukankah amat menyenangkan bagimu? Gadis itu mengerling manis sekali, dan Kui Seng menahan napasnya. Sinar matahari pagi jatuh pada kepala gadis itu, membuat sekeliling kepala seperti dilingkungi sinar keemasan. "Kau, cantik sekali, Moi Moi," katanya perlahan, penuh kekaguman. Lucian tertawa. Gadis di pagi hari belum berhias, mana bisa cantik? Ih, kau sudah mabuk lagi, Koko, kini bukan mabuk arak, melainkan mabuk asmara. Lucian tertawa-tawa menggoda, lalu berjongkok di pinggir perahu, tangannya menyambar air yang jernih dan mulailah ia mencuci mukanya, digosok-gosoknya sehingga seluruh kulit mukanya menjadi kemerahan dan segar laksana bunga mawar merah tersiram embun pagi. Digoda secara terang-terangan seperti itu, Kui Seng menjadi lemas dan selanjutnya ia tidak mau banyak bicara lagi karena setiap godaan gadis itu merupakan tusukan di hatinya. Mengapa ia tiba-tiba menjadi begini lemah? Mengapa ia tidak pergi saja meninggalkan gadis ini? Kemana perginya keangkuhannya yang selama ini ia banggakan? Ah, ia masih berharap. Ia masih menanti. Lucian telah mendengar pengakuan cintanya, dan gadis ini sukar sekali diraba isi hatinya. Kadang-kadang begitu mesra seakan-akan gadis itu pun mencintainya sungguh pun ternyata ingin memperlihatkan kebalikannya, akan tetapi mengapa kadang-kadang begitu kejam menyerangnya dengan kata-kata sindiran? Setelah menyeberang, kembali Lucian membalapkan kudanya. Kui Seng mengikuti dari belakang dan sebentar saja mereka sudah memasuki sebuah hutan. Benar saja seperti yang dikatakan tukang perahu, setelah agak siang tampaklah berbondong-bondong orang mengungsi ke selatan. Karena jalan mulai ramai dengan rombongan pengungsi, Lucian dan Kui Seng mengambil jalan hutan yang kecil akan tetapi sunyi. Mengapa mengungsi saja harus beramai-ramai seperti itu? Memenuhi jalan saja. Lucian mengomel karena jalan hutan yang dilalui sempit dan seringkali pohon-pohon kecil berduri mengganggunya. Rakyat sudah terlalu banyak mengalami tindasan dan kekerasan, Sian Moi. Mereka tahu bahwa mengungsi pun tidak terlepas dari intayan bahaya gangguan orang jahat atau binatang buas, maka mereka merasa lebih aman untuk melakukan pengungsian beramai-ramai. Pada perang sekacau ini biasanya orang-orang jahat suka mempergunakan kesempatan merampok. Wah, kau benar. Koko dan agaknya kita yang akan menjadi korban. Kau dengar itu? Kui Seng mengangguk. Derap kaki banyak kuda dari belakang. Akan tetapi belum tentu perampok-perampok yang mengejar kita, Moi Moi. Mereka berdua berhenti dan menoleh ke belakang. Tak lama kemudian derap kaki kuda berbunyi lebih jelas dan muncullah 3 orang penunggang kuda yang membalapkan kuda mereka cepat sekali. 3 ekor kuda tunggangan mereka itu besar-besar dan ternyata merupakan kuda pilihan, malah lebih besar dan baik daripada kuda tunggangan Kui Seng dan Lucian. Sedangkan 3 orang penunggangnya adalah wanita-wanita muda yang cantik-cantik dan berpakaian mewah akan tetapi ringkas. Pedang berukir indah bergantung di punggung mereka, tangan kiri memegang kendali kuda, tangan kanan memegang cambuk. Melihat kesigapan mereka menunggang kuda, mudah diduga mereka itu adalah wanita-wanita yang pandai ilmu silat, apalagi pedang mereka membayangkan pedang pusaka yang baik. Yang terdepan paling tua usianya, antara 25 tahun, pakaiannya serba merah, yang kedua berusia 20 tahun, pakaiannya serba kuning, dan yang ketiga baru 18 tahun berpakaian serba hijau. Melihat raut muka mereka, dapat diduga bahwa mereka itu kakak beradik, dan sukar dikatakan mana yang paling cantik di antara mereka. Semua cantik dan pandang mata mereka tajam. Akan tetapi wajah yang berkulit halus itu diperbagus lagi dengan bedak dan yanci, pemerah bibir, pipi, sehingga menimbulkan kesan di hati Kui Seng bahwa 3 orang wanita ini adalah gadis-gadis pesolek, seperti Ang Xiaohua. Berbeda dengan Liu Lucian yang ia lihat tak pernah memakai bedak dan yanci, sungguh pun hal ini memang tidak perlu karena kulit muka Lucian sudah terlalu putih halus dan bibirnya selalu merah membasah, pipinya kemerahan seperti buah apel masak. Minggir, minggir, 3 orang gadis itu berseru nyaring tanpa mengurangi kecepatan lari kuda mereka. Padahal jalan itu sempit sekali. Terpaksa Kui Seng menarik kendali kudanya, dipinggirkan. Melihat Lucian tetap membiarkan kudanya menghadap jalan, Kui Seng tidak mau membiarkan keributan terjadi, ia meraih kendali kuda tunggangan Lucian dan menarik binatang itu minggir pula.
Dua ekor kuda tunggangan pertama dan kedua lewat cepat sekali dan tercium bau harum minyak wangi. Kuda ketiga yang ditunggangi gadis termuda melambat dan gadis ini mengerling ke arah Kuiseng, lalu melempar senyum. Setelah melirik penuh arti barulah gadis ketiga ini membalapkan kudanya lagi. Kuiseng cepat menggerakkan tangannya menangkap pergelangan tangan Lucian. Gadis ini menggenggam jarum-jarum yang merupakan senjata rahasia dan yang tadinya hendak ia sambitkan kepada tiga orang gadis itu. Moi, mengapa mencari gara-gara dengan orang-orang yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak ada permusuhan dengan kita? Lucian menjebirkan bibirnya, kebiasaan yang selalu membetot jantung Kuiseng, lalu menyimpan kembali jarum-jarum rahasianya. Menjemukan, Koko, apakah kau selalu menjadi lemah hati dan siap menolong setiap orang perempuan cantik? Merah kedua pipi Kuiseng. Bukan begitu, Moi. Aku hanya suka menolong kepada orang yang perlu ditolong, tak peduli dia perempuan atau laki-laki. Akan tetapi mereka itu tadi tidak mempunyai salah apa-apa, mengapa hendak kau serang? Tidak salah apa-apa, kenapa matanya lirak-lirik seperti tukang copet? Kuiseng tertawa geli mendengar ini. Tukang copet, haha, perumpamaanmu sungguh tak tepat. Masa gadis cantik menjadi tukang copet? Dan lagi, aku si miskin ini apanya yang patut dicopet? Lucian tersenyum juga, apalagi kalau bukan hatimu yang akan dicopet. Kuiseng membelalakkan matanya memandang. Akan tetapi gadis itu hanya menertawakannya tanpa menutupi mulut, memperlihatkan deretan gigi putih dan lubang mulut kemerahan. Kuiseng merasa ditertawakan, hatinya sebal dan sakit.